Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang aturan-aturan di dalam pelaksanaan daripada sholat Jumat. Yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ad-dakhilu hal yusalli tahiyyata ihtalafal ulama'u fi dzalik. Faqala al-qadhi al-Iyad qala Malik wa Abu Hanifah wa Thawri wal Lais wa jumhurus salaf minas sahabati wat tabi'in la yusallihima. Summa ad-dakhil, kemudian orang yang masuk ke dalam masjid, hal yusallit tahiyyata, apakah disunahkan untuk melaksanakan daripada sholat tahiyatal masjid. Ini pada waktu sholat Jumat ya, pada waktu sholat Jumat ya, sedangkan khatib sedang berkhutbah ya, kecuali kalau dia datang khatib belum khutbah, artinya pelaksanaan Jumat belum dilaksanakan, itu nggak ada masalah. Ini bagaimana kalau ada orang baru masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, khatib sedang berkhutbah, apakah disunahkan bagi orang yang baru masuk ke masjid tersebut untuk sholat tahiyatal masjid, untuk sholat sunnah tahiyatal masjid? Ihtalafal ulama'u fi dzalik, maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Qala al-Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad berkata, qala Malik wa Abu Hanifah, begitu juga berkata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, wa Thawri wal Lais wa jumhurus salaf, begitu juga sekelompok daripada ulama sahab minas sahabah, dari kelompok para sahabat, wat tabi'ina, begitu juga para tabi'in. Apa kata mereka semua? La yusallihima, tidak disunahkan ya untuk melaksanakan daripada sholat sunnah tahiyatal masjid, kata mereka. Manakala orang yang baru masuk ya, sedangkan ke masjid, sedangkan khatib sedang melaksanakan daripada khutbahnya, kata mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan daripada sholat tahiyatal masjid. Alasannya kenapa? Di sini nggak disebutin, nanti dalam kitab lain bakal disebutin. Karena alasannya adalah karena kalau manakala khatib sedang melaksanakan khutbahnya, tidak ada yang dikerjakan bagi laki-laki yang berkewajiban sholat Jumat kecuali mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, sekali lagi, tidak ada yang harus dikerjakan bagi laki-laki yang berkewajiban sholat Jumat ya, kecuali mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh khatib. Terutama apa? Apalagi dia termasuk orang-orang yang 40 ya, yang termasuk terhitung daripada kelompok orang-orang yang menentukan sah atau tidaknya daripada pelaksanaan sholat Jumat. Maka mereka tidak boleh melakukan apapun kecuali adalah mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Itulah kewajibannya. Kenapa? Mereka
termasuk Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Qadhil Iyad mengatakan la yusallihima, tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi berbeda, wa yurwa, dan diriwayatkan an Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa hujjatuhum, ya. Nah, di sini wa hujjatuhum, dan mereka mengambil hujjah, mengambil alasan. Alasannya kenapa? Al amru bil insoti, karena perintah untuk berdiam, mendengarkan, memperhatikan. Insot maknanya banyak itu, memperhatikan, mendengarkan, ya, apa yang disampaikan oleh khatib. Ini alasannya. Takutnya apa nanti? Takutnya lago, orang-orang yang melakukan sesuatu perkara selain daripada mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Pada saat itu orang melakukan sesuatu aktivitas apapun, maka Jumatnya menjadi lago. Artinya apa? Sah Jumatnya, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, ini kan satu kerugian jamaah, ya, satu kerugian bagi orang yang melaksanakan ibadah tapi ibadahnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan-alasan mereka, ya. Wa ta'awwalul ahaditsal waridata, dan mereka telah mentakwil hadis-hadis yang terdapat fi qadiyati Sulaik, tentang perkara yang berkaitan dengan seorang yang bernama Sulaik. Ala annahu, bahwasanya karena beliau, orang Sulaik nih yang bernama Sulaik adalah, ya, seorang Arabi, orang pedalaman, yang dimana dia sholat masuk ke masjid uryanan, dalam keadaan telanjang. Karena memang ketidakpunyaan, bukan telanjang maksud telanjang bulat, bukan, artinya dia nggak punya pakaian, ya, pakaian atas dia nggak punya, sedangkan dia pengen melaksanakan daripada sholat Jumat. Langsung Sulaik ini dia langsung duduk, masuk ke masjid dia langsung duduk, sedangkan Nabi sedang berkhutbah pada saat itu. Pak amarahu, maka Nabi memerintahkan kepada Sulaik bil qiyami, untuk berdiri. Tujuannya apa Nabi memerintahkan Sulaik ini untuk berdiri? Liyarahun nas, untuk orang-orang ngelihat bahwa Sulaik ini nggak punya baju untuk menutupi aurat. Kalau mereka lihat, wa yatasaddaqu alaihi, sehingga mereka mau bersedekah kepada Sulaik. Kenapa? Karena Sulaik kagak punya baju. Nih, nanti dengan dasar dalil ini pula, atau dasar apa yang kejadian oleh Sulaik ini, ya, waqala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, wal imamu Ahmad wa Ishaq wa fuqahaul muhaddisin, innahu, bahwasanya, nah, dengan kejadian ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan fuqahaul hadisin, yustahabbu, disunahkan, ayyusolliya tahiyatal masjidi, untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid sekalipun khatib sedang berkhutbah, tapi dengan syarat rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang singkat. Jadi diambil yang wajib-wajib aja, jangan terlalu lama, jangan terlalu jangan dibaca ayat-ayat yang panjang dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk mendapatkan daripada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi boleh sholat, silakan sholat, ya, tapi dengan syarat sholatnya harus dengan segera. Khafifataini, 2 rakaat yang singkat aja. Tapi juga tahu diri juga, kalau di sini nggak dijelasin semua jamaah. Tahu diri juga posisi dirinya, jangan dirinya di depan, ya, jangan dirinya di di tengah-tengah, gangguin orang juga, gangguin khatib. Pilihlah tempat yang kira-kira nggak ganggu pandangan orang, nggak ganggu pandangan khatib, dan juga nggak ganggu jamaah. Pilih di mana kira-kira dia mau baru datang, dia mau sholat tahiyatul masjid,
khotib sedang berkhutbah, orang lagi pada dengerin, lebih baik apa? Cari tempat. Jujur aja jamaah, kalau ada orang baru datang, perhatian kita kemana? Kepada orang yang baru datang, jadinya hilang konsentrasinya, perhatiannya, inshotnya jadi hilang. Lah itu yang dimakruhkannya di situ, ya, menjadikan makruh. Dia mengambil perkara sunnah tapi menyebabkan perkara makruhnya itu datang. Nah, disinilah makanya tahu tempat kalau mau sholat tahiyatul masjid juga dalam kondisi seperti itu. Wa yukrahu ayyajlisa, dan dimakruhkan untuk duduk qabla ayyusalliyahuma, sebelum dia melaksanakan 2 rakaat tadi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu makruh sebelum dia duduk tahiyatul masjid. Tapi nanti begini jamaah, nggak tahu di kitab ini ada apa enggak ya. Nanti dalam kitab lain kata ulama, daripada dia sholat tahiyatul masjid yang bisa mengganggu konsentrasi daripada jamaah lain yang menimbulkan jadi makruh, kan bisa diganti. Sholat tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan apa? Duduk, dalam kondisi duduk dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca 3 kali, itu pun mengganti daripada sholat tahiyatul masjid. Silakan ambil cara lain, betul apa enggak? Jadi enggak dengan cara satu, tapi boleh dengan cara yang lain. Ambil dengan cara membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kayak kita nih baru ngaji, kita udah mulai pengajian atau kapan aja gitu maksudnya ya. Jamaah yang baru masuk ke masjid kan disunahkan buat apa? Tahiyatul masjid. Nggak mungkin kayaknya udah langsung aja duduk baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca berapa kali? 3 kali. Dikatakan oleh Nabi itu pun pengganti daripada sholat tahiyatul masjid. Boleh apa enggak? Ya boleh, silakan. Artinya di sini adalah sesuatu yang dengan cara lain yang tidak mengganggu daripada konsentrasi atau inshotnya, perhatian seseorang yang sedang memperhatikan daripada apa yang sedang disampaikan, baik oleh khotib ataupun dalam pengajian. Ini hadirin jamaah ya. Jadi ada aturan-aturan lain. Berikutnya wahakal hadzal madhabu, dan telah menghikayatkan ini madhab anil Hasanil Bisri wa ghairihi, dan yang lainnya minal mutaqaddimin, daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Wahtajja, dan mereka mengambil hujjah, haulai, mereka biqaulin nabi, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sulaik, kepada seorang yang bernama Sulaik, hina jaa, tatkala beliau baru datang, wan nabiyyu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah, sedang berkhutbah pada hari Jumat. Waqad jalasa, itu Sulaik langsung duduk. Tiba-tiba Nabi mengatakan, as-shalaita ya fulan, apakah kau khotib lagi Nabi sedang berkhutbah? Nabi bertanya, as-shalaita ya fulan, apakah kau telah sholat tahiyatul masjid ai fulan? Qala, orang itu menjawab, la, belum. Qala, Nabi mengatakan, kum, bangun, farka, sholatlah 2 rakaat. Wa fi riwayatin kum fasalli rakaataini, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan sholli rakaataini ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan idza jaa ahadukum yaumal jum'ati, apabila datang salah seorang di antara engkau pada hari Jumat, wa qad kharajal imam, sedangkan khatib sedang keluar, artinya udah naik ke atas mimbar, fal yusolli rakaataini, maka sholatlah tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wal imamu yakhtubu, sedangkan khatib sedang berkhutbah, fal yarka rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Wal yatazawwaj fihima, ya, dan segerakan. Wal yatajawad mananya lewatin, artinya segerakan. Wal yatazawwaj
dan segerakanlah pihima daripada 2 rakaat tersebut. Jadi dalilnya banyak banget nih hadis yang menerangkan tentang disunahkannya orang yang baru datang untuk melaksanakan daripada sholat tahiyatul masjid sekalipun khotib sedang berkhutbah. Tapi ingat hadirin, ada adabnya. Yang saya bilang tadi nih, ada adabnya, ada aturan yang paling baik. Ya, kalau dia mau di luar silakan, atau kalau mau dia di dalam kira-kira gangguin orang enggak, gangguin khotib apa enggak. Kalau ganggu lebih baik apa? Ganti dengan bacaan yang tadi. Betul. Nah, ini namanya orang beramal pakai ilmu. Yang akhirnya apa? Sesuatunya itu jadi semuanya baik. Ya, enggak jadi dianggap ada kekurangannya. Kenapa? Karena dia melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi silakan jamaah, tinggal dipilih dengan berbagai macam pilihan-pilihan ini semua, ya. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i tetap menyunahkan. Wa hadhir riwayatu kulluha fi sahihi Muslimin. Semua riwayat ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa hadhil ahadisu kulluha, adapun hadis-hadis ini semua sharihatun, jelas, fid dilalati, di dalam mengambil dalil, limadhabi Syafi'i wa Ahmada, dari madhabnya Imam Syafi'i wa Ahmada, dan juga Imam Ahmad, ya. Jadi dengan dasar dalil-dalil yang banyak tadi, ya, Imam Syafi'i menjadikan rujukan tentang tetap disunahkannya untuk sholat tahiyatul masjid sekalipun khotib sedang berkhutbah, ya. Wa ta'wilu man qala, dan mentakwilkan, ya, orang yang berkata inna amrohu, di mana sesungguhnya memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sulaik bil qiyami, untuk berdiri pada waktu beliau baru datang, liyatasaddaqu alaih, supaya orang yang lihat beliau nggak pakai baju sehingga beliau bersedekah. Nah, pendapat ini ditakwil oleh sebagian ulama, pendapat ini, ya, atau dengan dasar dalil Sulaik disuruh berdiri bukan buat sholat, tapi biar orang pada tahu dia butuhkan dana buat membeli baju, biar orang pada sedekah. Dalil ini dikatakan batilun, adalah batil. Batilnya kenapa? Ya ruduhu, yang telah menolak atau membantah, ya, membantah daripada hadis ini, sorehon, yang jelas, likaulihi, daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yahtubu falyarka rakaataini wal yatazawwad fihima. Dengan dasar dalil ini, apa yang terjadi oleh Sulaik dibantah atau ditolak pendapat yang mengatakan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid dengan dasar apa yang terjadi oleh Sulaik. Kenapa? Karena ada hadis yang berkaitan langsung, ya, yang ada dalam kitab Sahih Muslimnya, bahwa dikatakan imam sedang berkhutbah, orang yang baru datang silakan dia diri untuk melaksanakan 2 rakaat, jangan sampai dia tinggalkan, tapi dengan syarat, yaitu apa? Wal yatajawwaz, untuk bersegera cepat-cepat pihima dalam melaksanakan 2 rakaat tersebut. Nah, jadi inilah hadirin jamaah, ya. Kalau kita lihat kan begini jamaah, dengan dalil kisah Sulaik dengan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi, lebih cocok yang mana? Lebih cocok apa yang disampaikan oleh hadis Nabi ini, yaitu apa? Orang yang baru datang, khotib sedang berkhutbah, silakan sholat 2 rakaat dengan segera, dibandingkan dengan apa? Kisah yang dialami oleh Sulaik. Sulaik itu bukan disuruh sholat, tapi disuruh cuma berdiri, kan nggak tepat, ya, nggak tepat dan kurang baik dengan dasar, ya, apa yang terjadi oleh Sulaik. Maka dirod, dibantah, ya, ditolak dasar dalil yang mengatakan kalau pakai dasarnya apa yang terjadi oleh Sulaik, begitu maksudnya, ya. Ini nanti terjadi perbedaan pendapat ulama ini semua, ya, inilah cara-cara mereka
memandang satu pendapat. Ya, saya nggak bahas terlalu panjang. Pahaza nasun sorihun, inilah nas yang soreh, yang jelas. La yatatarroku, yang tidak ada jalan ilaihi, kepadanya takwilun, untuk mentakwilkan yang lain. Udah jelas dalilnya, jangan dipakai dalil daripada yang terjadi oleh Sulaik. Wala azunnu aliman yablughuhu hadzal lafdhu sahihan fayukhalifu, maka saya tidak menyangka aliman, orang alim, ya, yablughuhu, yang sampai kepadanya hadzal lafdhu, hadis yang tadi ini yang dikatakan wal imamu yahtubu falyarka rakaataini wal yatazawwad fihima fayukhalifuhu, dia akan menyalahi atau dia akan membantah atau dia tidak akan menerima daripada dalil hadis ini. Kalau orang sampai ini hadis kepada orang alim, orang yang berilmu, maka dia nggak bakal membantah dengan dasar dalil ini. Ini diperkuat oleh beberapa pendapat ulama seperti itu. Wa qala syaihu, ya, dan asy-syekh berkata, wa man dakhala wal imamu yaktub, makanya kalau mau aman kan jamaah, ya datangnya sebelum pelaksanaan daripada sholat Jumat, kan begitu ya. Ini kan kebanyakan kita nungguin apa, nungguin azan, udah azan baru datang. Inilah kesalahan. Nanti ada tuh jamaah dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, bagaimana orang-orang yang mereka mendapatkan keistimewaan yang Allah siapkan di hari Jumat, ya. Makanya yang kalau kita perhatiin, orang-orang tua kita dulu itu bukan pada hari Jumatnya, dari hari Kemisnya mereka udah siap-siap. Betul. Mana nih baju yang buat pakai sholat Jumat, dia udah teriska tuh, dia udah rapiin, ditaruh, dipakai buat Jumatan besok. Kita kadang-kadang yang begitu sholat Id doang. Kita mau sholat Id kita siapin begitu, ya, lebih mulia, lebih agung, lebih afdol, lebih banyak fadilahnya itu pada hari Jumat. Makanya orang-orang tua kita dulu bukan hanya hari Jumatnya, dari hari Kamis dia udah triska tuh baju. Apa mau dipakai nih? Oh, sorbannya mau dipakai, ditriska dulu, ya, disiapin dari sebelumnya untuk melaksanakan daripada sholat Jumat. Datang dari pagi hari Jumat, dia mandi Jumat. Setelah dia mandi Jumat, dia berpakaian rapi, dia pagi-pagi buru-buru datang ke masjid dan diambil barisan yang pertama. Kalau orang tua kita dulu betul apa enggak? Pakaiannya terapi jamaah. Mau sholat Jumatnya orang tua kita pakai gamis, pakai apa namanya sorban, pakai apa namanya, kalau orang dulu tuh punya peci putih yang ada warna-warninya tuh, apa namanya, bukan eagle namanya ya, eagle, yang orang-orang dulu tuh kalau pergi haji pada beli tuh yang warna-warni, ada merah, ada apa, saya masih punya di rumah punya orang tua saya masih punya, tapi udah rada kuning, udah lama ya. Artinya apa? Orang-orang tua kita dulu tuh betul-betul memuliakannya hari Jumat, bukan apa-apa semuanya. Bahkan kalau kita lihat yang sekecil-kecilnya aja, ya, dapat diantaranya mereka masak di hari Jumat nih buat ibu-ibu. Mereka masak di hari Jumat makanan yang lebih enak dari hari biasa. Ini hadirin, artinya di rumah nih, yang di rumah siapin tuh bu makanannya di hari Jumat. Buat apa? Memuliakan hari Jumat. Dan ini yang kadang-kadang kita nggak ada, biasa aja. Makanya kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu hidupnya penuh dengan keberkahan karena mereka memuliakan hari Jumat. Pakaiannya beda, ya, hari Jumat pakai yang putih, pakai sorban dan lain sebagainya. Datangnya buru-buru. Kalau sekarang jam 12 kan, jam 12 lewat zuhur, minimal ya jam setengah 12 tuh udah sampai di masjid. Nah ini setengah 12 masih kosong masjid, ya, masjid sono. Artinya apa jamaah? Disinilah salah satu yang menyebabkan, ya, keberkahan-keberkahan itu turun kepada orang-orang yang mau melaksanakan demikian, ya. Berikutnya, ya, kalau mau dibahas tentang itu semua nanti baca kitab Ihya Ulumuddinnya itu ada.
Wa qaulu syekh wa man dakhala wal imamu yahtub, barang siapa yang masuk ke masjid imam sedang berkhutbah, tadi ditetapkan annal hadira, bahwasanya orang yang hadir la yaftatihu salatun, tidak memulai daripada salat, artinya tidak membuka atau memulai daripada salat. Walam yubayyin, dan tidaklah dijelaskan annahu, bahwasanya makruhun amla, kalau orang datang ke masjid dia tidak sholat tahiyatul masjid, tidak dijelaskan apakah itu makruh atau tidak. Wa ibaratur Rafi'i, dalam ibarah Imam Rafi'i war Raudhah, dalam kitab Raudhah, yang bagi liman laisa fi sholati, seharusnya bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, minal hadirin, daripada orang-orang yang hadir, la yastaftituha, maka tidaklah dia memulai, sawaun, baik itu sholat sunnah amla atau tidak. Wa fi hawi shagir, di dalam kitab al hawi shagir, karohatun, yang begitu hukumnya adalah makruh. Walladzi dzakarahu Nawawi, dan apa yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam Syarah Muhadzab, anau haramun, Imam Nawawi mengatakan haram kalau orang yang datang tapi tidak langsung sholat tahiyatul masjid. Wa naqalal ijma'u ala dzalik, dan telah menukil ijma' para ulama tentang itu semua. Walabzuhu qala ashabuna idza jalasal imam, apabila telah duduk khotib alal minbari, di atas mimbar, haruma alaman fil masjidi, maka haram atas orang yang ada di masjid, ayyabtadi as-salatun, untuk memulai daripada sholat. Ya, wa in kana fi salatin khaffafaha, sekalipun dia melaksanakan sholat dengan cara yang ringan, artinya cepat-cepat, tetap kata Imam Nawawi dan beberapa imam, ada yang mengatakan makruh, Imam Nawawi mengatakan itu adalah haram. Ya, tapi ingat jamaah, di sini katakan alaman fil masjid. Ya, nah kan semalam saya baca kitab, dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Ya, jadi begini jamaah, dikit lagi ya. Artinya begini, apakah yang, kalau kita kan azan 2 kali nih jamaah, ya, ada nggak orang yang azan sekali? Jumatan azan sekali, ada ya? Kalau menurut kita kadang-kadang mengatakan apa? Wah, Muhammadiyah nih, apalah sebagainya. Saya nggak mau pertanyaan ke sana. Dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi mengatakan begini. Ya, salah satunya apa? Di sini jamaah. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh mereka, apa hukumnya? Azan di dalam pelaksanaan sholat Jumat? Apakah nanti larinya ke sini nih? Apakah itu satu syarat pelaksanaan azan dalam Jumat itu adalah salat dalam sholat Jumat? Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya itu tidak. Kenapa? Karena azan termasuk hukumnya sunnah, baik pada sholat yang 5 waktu ataupun pada sholat Jumat. Karena kan sholat Jumat ini ada aturan-aturan tertentu. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak ada bedanya antara azan pada waktu sholat Jumat dengan azan untuk sholat 5 waktu. Nah, pertanyaannya jamaah, nanti dibalik masuk ke sini nih, ya. Artinya begini, bagaimana kalau orang yang sholat Jumat nggak pakai azan, sah apa enggak? Sah. Tidak dikatakan dia mengurangi, tapi dia telah meninggalkan hukum fadilah, hukum yang paling utama, itu maksudnya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya di masjid yang mereka melaksanakan azannya sekali, itu dia sekali azan, kan khotib sudah apa? Udah naik ke atas mimbar, azannya dia udah masuk waktu zuhur, sedangkan dia belum sholat tahiyatul atau sholat qobliyah, sedangkan dia belum melaksanakan sholat qobliyah, sedangkan di situ ada qobliyah. Apakah disunahkan? Nah, ini jawabannya. Nah, jadi jamaah, kalau kita
mau mengambil satu hukum dan lain sebagainya. Disinilah saya punya guru dulu waktu saya di Madinah, kata beliau begitu, janganlah kita mengambil memutuskan satu hukum yang sedangkan kita sendiri nggak banyak baca kitab. Ya, sedangkan Imam Syafi'i dengan murid-muridnya banyak banget udah mengeluarkan hukum-hukum itu semua, kita merasa ya pinter, yang akhirnya apa? Kita membuat satu keputusan, satu hukumnya begini, sedangkan Imam Syafi'i dengan murid-muridnya udah ngeluarin. Baca dulu tuh kitab, baru nanti kita bisa memutuskan satu hukum. Maksud saya begitu jamaah ya. Nah kalau mereka yang kalau kita kan azannya 2 kali, habis azan kita ngapain? Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Selesai qobliyah baru azan yang kedua, khatib baru naik. Kita nggak azan lagi, kita nggak sholat sunnah lagi. Udah, kenapa? Udah sholat tadi. Nah di sini dikatakan haramnya pelaksanaan sholat sunnah memulainya itu manakala orang yang ada di dalam masjid. Artinya bukan orang yang baru datang, tapi orang yang udah ada di dalam masjid. Itulah diharamkan buat mereka melaksanakan sholat sunnah sedangkan khotib sedang berkhutbah. Di situ maksud jamaah. Bingung nggak? Nggak kan ya? Itu maksud saya. Jadi ada urutan di dalam pelaksanaan ini semua ya. Kalau orang yang baru datang, Imam Syafi'i mengatakan silakan sholat, yang penting cepet-cepet. Tapi kalau orang yang udah ada di dalam masjid, imam sedang berkhutbah, dia nggak boleh lagi sholat, kata Imam Nawawi ya. Bahkan Imam Syafi'i itu pun termasuk apa? Makruh bagi orang yang ada di dalam masjid. Kalau orang yang baru masuk sholat, imam sedang berkhutbah, silakan, tapi cepet-cepet. Tapi kalau orang yang udah di dalam masjid, jangan sholat sunnah lagi, udah dengerin aja khotib ya. Lalu duduk duluan, lu ngapain kagak sholat tadi, kan begitu mafhumnya. Betul gak jamaah? Lu datang duluan ngapain gak sholat tahiyatul masjid dulu ya? Imam udah naik baru sholat. Makanya saya bilang tadi, pertanyaannya masuk kepada orang yang azannya sekali. Paham? Udahlah, wallahu alam bisawab. Hadza ijma'u qala Mawardi. Nanti ada beberapa pendapat lagi sebenarnya ini. Kalau saya terusin panjang, waktunya udah mau habis. Insyaallah ada manfaatnya jamaah. Ya insyaallah ini sesuatu perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan. Jadi artinya kalau kita beramal pakai ilmu kan jadi lebih baik ya, tidak merusak daripada kesempurnaan itu ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah daripada musibah bala penyakit. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.